Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Muhammad Firdaus, NIM J120190035. Nah, di sini saya akan membuat video mengerjakan tugas ujian praktek aktinoterapi yang membahas tentang tema infrared. Nah, apa itu infrared? Infrared itu adalah gelombang elektromagnetika yang dihasilkan dari listrik untuk menghasilkan panas, yang itu berfungsi untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di tubuh, terutama di kulit dan peredaran darah. Nah, ada jenis-jenis gelombang elektromagnetika. Yang pertama, penetrasing atau gelombang pendek, yang itu kisaran 7.000 sampai 12.000 ampere volt. Yang itu sampai, dan itu gelombang elektromagnetikanya sampai kelenjar subkutan saja. Dan ada yang gelombang panjang atau non penetrasing. Yang panjang gelombangnya lebih dari 12.000 sampai 150.000 maksud saya ampere volt. Nah, yang itu gelombang elektromagnetikanya sampai di superficial epidermis. Terus ada juga jenis dari generator yang ada di infrared. Yang pertama luminous dan yang kedua non-luminous. Luminous itu sendiri adalah bersifat counter iritan, yaitu pereda iritasi kulit yang mengandung 95% itu inframerah, 4,8% visible, dan 0,2% sinar UV. Dan ada non-luminous, yaitu bersifat sedatif atau merelaksasikan otot, yang itu 100% murni sinar inframerah. Nah, selanjutnya terdapat juga jurnal yang telah saya cari. Jadi inframerah yang mengandung besi yang dilapisi oleh YMNO3 itu dapat meningkatkan reflektivitas dan emifisitas si laser itu sendiri karena adanya distorsi kisi. Nah, jika kita lapisi dengan ZNI dan TiO2 itu dapat meningkatkan emifisitas si inframerah itu sendiri. Nah, itu meningkatkan emifisitas, tapi ada juga yang mengurangi emifisitas si inframerah itu sendiri. Dan jika dilapisi dengan senyawa helical polyuretan atau HPU dan SiO2. Nah, jika kita menambahkan senyawa itu akan mengurangi emifisitas emifisitas inframerah itu sendiri. Nah, untuk reflektivitas inframerah itu sendiri, setelah saya baca di jurnal, itu bisa menggunakan oksidasi logam kubik. Nah, MgO, MnO, dan NiO. Jadi bukan hanya dua senyawa yang tadi gitu, tapi ini ada juga menggunakan oksidasi logam kubik. Nah, jadi menggunakan teknik oblike dan telah diukur suhu kamarnya dan menggunakan parameter fonon mode transversal optik atau TO dan longitudinal optik atau LO. Nah, menghasilkan frekuensi reflektivitas yang lebih tinggi. Nah, untuk inframerah itu sendiri. Nah, jadi tidak hanya dua senyawa tadi, tapi bisa menggunakan oksidasi logam kubik. Nah, oke. Selanjutnya, efek apa saja yang didapat dari inframerah? Yang pertama, dia bisa meningkatkan proses metabolisme, lalu juga mengurai sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh, terus juga merelaksasikan otot karena dia juga berpengaruh terhadap jaringan otot gitu kan. Terus juga efeknya itu dapat mengurangi rasa sakit gitu. Terus mengurangi rasa sakit, terus meningkatkan suplai darah karena dia vasodilatasi
pembuluh darah, terus juga menaikkan temperatur tubuh dan lain sebagainya. Banyak. Makanya ini cocok untuk pasien-pasien yang terindikasi penyakit artritis, terus gangguan penyakit kulit, terus gangguan suplai darah gitu kan. Terus juga peradangan yang ada di bawah jaringan subkutan, dan juga sebagai persiapan untuk exercise dan massage. Dan tidak hanya itu, ternyata setelah saya baca jurnal, inframerah juga dapat mengablasi tumor yang diinduksi hipotermia. Nah, jadi iradiasi inframerah itu dapat memicu PTT atau terapi fototermal, dan juga dapat dimediasi GOX atau glukosa oksidasi. Jadi kesimpulannya mewujudkan terapi yang efek sampingnya minimal dan peningkatan GOX tadi atau glukosa oksidasi, dan membantu PTT atau terapi fototermal untuk mengurangi tumor itu sendiri. Nah, selanjutnya kontraindikasinya yaitu gangguan sensibilitas atau sensitivitas kulit gitu kan. Adanya kecenderungan yang terjadi di peredaran darah, dan juga daerah insufisiensi pada darah. Dan juga tidak boleh lebih dari penggunaannya lebih dari 30 menit karena dapat menjadikan luka bakar, dan tidak boleh dilihat secara langsung oleh mata karena dapat merusak bagian dari mata itu sendiri. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan kepada Allah Subhanahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.